Pengguna narkoba, mantan pengedar, mantan anggota geng, mantan pengikut setan, mantan narapidana. Kami 3 tahun saya beliau di penjara di Amerika. Kalau saya teruskan banyak nih, ya. Selamat siang adik-adik. Siap. Gimana, masih semangat? Masih. Yakin? Yakin. Sudah pernah makan ya? Sudah. Oke, perkenalkan, nama saya Michael Howard. Saya yakin di sini banyak yang hampir semua saya rasa tidak tahu siapa saya. Tadi nama sudah Michael Howard, umur saya 38 tahun. Saya bersyukur umur 38 tapi bukannya 28. Yang repot umur 28 bukannya 38, jadi ya baru repot ya. Saya lahir di Jakarta, besar di Amerika. Hampir 24 tahun saya tinggal di negeri Paman Sam. Kembali ke Indonesia akhir 2014. Bukan karena keinginan saya, terpaksa ya. Saya kena deportasi seumur hidup. Saya kembali dikawal oleh 2 polisi Amerika. Sudah seperti di film-film, kalau kita lihat film kayaknya keren ya. Aslinya malu-maluin. Saya harus melewati airport demi airport lalu nggak ada di bordel mantan pengikut. Pengguna narkoba, mantan pengedar, mantan anggota geng, mantan pengikut setan, mantan narapidana. Kami 3 tahun saya beliau di penjara di Amerika. Kalau saya teruskan banyak nih, ya. Mantan pemudi, mantan peminum. Tapi saya rasa sudah cukup komplit di sini sampai di sini. Yang belum cuma 1 mantan lelaki. Ya, saya bersyukur tidak sampai ke situ. Berarti bukan tidak memungkinkan. Karena dalam dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Ya, saya repot untuk kalau saya punya titel mantan lelaki, Pak. Ya, TV banyak mengenal saya from gangster to messenger. Kalau punya titel mantan lelaki jadinya from gangster to gangster. Ya, itu gak enak banget ya. Hidup saya hancur di Amerika. Siapa di sini ingin ke Amerika? Angkat tangan. Wah, hebat. Banyak juga ya. Yang lainnya cinta Indonesia semua ya. Ya. Oke, beri tepuk tangan buat Indonesia dong. Jangan nanti yang mau ke Amerika, kalau sudah sampai di Amerika, ingat ya harus ke Bali ya. Bagikan ilmunya, jangan kasihkan di Amerika. Saya ke Bali kok, karena saya juga cinta Indonesia. Ya, saya sudah berada di Amerika, tapi malah menyanyikan kesempatan yang ada. Terjerumus dalam dunia pergaulan bebas, ya narkoba, free sex, ya pokoknya semua tidak baik deh. Bukanlah sesuatu yang direncanakan, karena saya yakin tidak ada seorang merencanakan ketika dia kecil besarnya akan pakai narkoba. Ya, jadi bandar saya yakin gak ada toh. Ya, kalau sampai ada berarti orang itu pengaruh keluarga dan pengaruh pergaulan. Nah, kalau saya ini kembali ke keluarga. Ya, keluarga mana sih nggak punya masalah? Setiap keluarga ada masalahnya sendiri. Setuju nggak? Ada nggak di sini nggak pernah dapat masalah dalam keluarga? Ya, saya yakin nggak ada ya. Jadi setiap orang itu berbeda masalahnya. Pada umur 7 tahun saya ditaruh di asrama Batu Malang. Ya, ini jauh sekali ya, Jawa Timur. Ada di sini umur taruh di asrama? Gak ada deh. Pernah nggak merasa sedih? Pernah ya? Nah, perasaan sedih itu perasaan yang gak enak ya? Ya. Waduh, udah gitu selama di dalam saya mendapat perlakuan dari teman-teman saya yang sungguh dan sangat lebih gak enakan lagi. Saya banyak dibully, saya banyak dikerjain, saya banyak ceng-cengin, saya banyak dipalaki. Mungkin pernah ada yang mengalami dalam sekolah. Pembulian itu terjadi di mana-mana, ya, tak terhindari, ya, di asrama. Betul. Jadi hari-hari yang saya lalui itu sangat, buat saya itu membuat diri saya tuh menjadi tertekan. Coba untuk melawan tapi tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Tentunya kita sebagai manusia kadang kita ingin melawan ya teman-teman yang seperti itu, benar nggak? Kalau ada yang keterlaluan apalagi ya. Dan umur 10 tahun saya ke Amerika, nggak lama saya dititipkan lagi di tempat teman mama saya. Jadi hampir masa remaja saya ini dititipkan terus di asrama di Amerika, dititipkan di tempat teman mama dan sebagai seorang anak. Pasti kamu akan bertanya dong, ini ada apa sih? Mungkin ya, saya bertanya dalam diri saya, ada apa ini?
Apakah saya anak angkat, anak pungut, anak titipan? Kenapa kok rasanya punya orang tua seperti tidak mau mengurus saya? Ya. Untuk seorang anak pada usia remaja begitu punya pemikiran seperti itu nggak bagus. Itu yang membuat diri saya goyang, yang menyebabkan saya keluar, ya, ke dunia, ya, mencari penerimaan diri, karena saya merasa tertolak dari dalam keluarga saya sendiri. Dan di Amerika, akhirnya saya banyak melakukan hal-hal yang bodoh, ya, narkoba, pidana atau mantan pengguna narkoba, itu mereka akan memandang rendah, ya, nggak peduli seberapa cantik, seberapa ganteng dirimu, nggak peduli seberapa kaya dirimu, tapi kalau kau sudah mempunyai status itu, apalagi orang tahu kamu pakai narkoba, pasti kamu akan dianggap rendah. Itu sudah otomatis. Nah, saya kembali ke Indonesia, umur 34 tahun lagi, ya. Dengan status seperti itu, terus terang saya bingung, saya khawatir, saya takut, saya cemas, semuanya. Sekolah saya berantakan karena narkoba. S1 tidak selesai, pendidikan mentok cuma sampai D3. Orang Indonesia bilang dari dulu dong mau, ya itu D3 ya. Orang Indonesia itu paling kreatif loh sama singkatan-singkatan. Ada aja disingkat-singkat di sini. Ya, saya akuin itu. Saya 4 tahun, 5 tahun di sini paling belajar banyak saya ya singkatan-singkatan. Cari kerja di McDonald, saya yakin juga belum tentu diterima. Ya. Teman saya menyarankan, kamu coba kerja apply di kantor. Nah, begitu di wawancara, kamu pengalaman kerja apa? Masa sih jawaban dari narkoba? Gangster, kan nggak mungkin toh? Iya, kendala saya banyak sekali. Ya. Terus apa lagi? Saya tahun pertama masuk ke dunia entertainment. Nah, coba ya untuk main film, sinetron. Karena dunia entertainment itu nggak perlu kayak apa CV ya. Asal ada modal muka aja, ya kan? Bisa masuk. Syuting 1 tahun, 2 tahun, 1 tahun layar lebar sinetron, nggak ada yang tayang. Ngeselin nggak? Ngeselin ya? Iya. Terus apalagi? Coba buka usaha kecil-kecilan sama pacar, ya, tempat makan. Begitu putus, tutup. Nah, jadi kendala saya itu banyak sekali di Indonesia ya. Terus, wah, perjuangannya sangat berat sih kalau saya. Perjuangannya sangat berat sekali. Dengan pendidikan, latar belakang pendidikan seperti saya dan latar belakang seperti saya. Tapi saya terus berusaha dan saya terobosan itu terjadi di awal 2018 yang membawa saya ya menjadi seperti saya sekarang. Ya, seorang motivator, ya, penulis buku, pencipta lagu. Buku saya di mobil tadi saya belum turunin, karena jatuh tadi jadi saya lupa. Terus apa lagi? Sempat akhirnya film saya yang tayang juga layar lebar. Ya, jadi saat ini ya di Indonesia boleh dibilang cukup lumayan. Ya, banyak mengenal saya tapi tidak semua. Saya punya pemasukan yang tetap dari latar belakang seperti saya yang tadinya sudah tidak mempunyai harapan sama sekali. Ya, tapi saya bisa menjadi seperti apa yang saya sekarang ini. Ini semua ya satu memang saya kembalikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua memang karena kembali ke diri kita sendiri. Sekolah SD untuk mengembangkan edukasi narkoba. Dan mereka cerita sama saya, ya Pak, tolong Pak. Ya, ini kelas 1 SD, siapa di sini kelas 1 SD? Gak ada ya. Semua lebih semua ya. Kelas 1 udah pada pakai pil koplo. Udah pada pakai narkoba. Nah, saya juga tadinya nggak percaya. Saya nggak datang karena saya ada sibuk di Semarang. Akhirnya teman saya pergi dan teman saya katakan sama saya, bener bro, mereka sudah pada ngerti sabu, sudah pada ngerti ganja. Ya emang yang dipakai pil koplo karena pil koplo kan murah. Belum pakai sabu kan terlalu mahal. Nah bayangin saja. Nah ini mereka ini memang ya kalau menurut saya ya tidak punya apa yang namanya cita-cita, tujuan ini yang paling penting. Ya. Setuju nggak? Kalau misalnya kita punya apa namanya tujuan hidup, nih, contoh saya kasih gambaran satu ya. Kalau misalkan ya adik lah ya, misalkan lagi naik mobil ya sama papa mama ya, lagi mau pergi makan, tapi nggak tahu makannya di mana. Nah, kalau misalkan sudah di mobil di jalan, nggak mau pergi makan tapi nggak tahu mau makan di mana. Nah, kira-kira kalau misalkan ada tempat makan di situ, kau akan belok kanan nggak? Pasti akan pergi ke tempat makan itu. Nah, nanti kamu akan kasih opini lagi. Oh, enggak, enakan yang di situ. Belok kiri di sini. Pasti bingung di jalan. Ya, orang yang tidak mempunyai tujuan hidup itu seperti orang bingung.
Ini yang saya dan mungkin dari kecil nih saya nggak punya nih apa yang namanya tujuan hidup, karena saya ditaruh di asrama. Saya hanya menjalani hidup saya hari-hari yang saya lalui di asrama. Saya hanya ingin keluar dari asrama, memiliki apa yang namanya tujuan hidup, ya. Dan kedua, percaya diri. Saya bisa berada di mana saya berada karena saya mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Dengan reputasi seperti saya, ya, terus terang itu malu, men. Mau halu-haluin ketemu orang juga itu malu, ya. Saya tahu nih, kadang-kadang kalau kita ngeliat orang, ya kita berbicara sama mereka, kita tuh bisa ngerasa ya kan, kalau orang ini sebenarnya respect sama kita nggak sih, hormat sama kita apa nggak sih, atau memandang kita rendah, ada yang males. Dari gaya bahasa tubuh itu kelihatan semua, yang antara orang itu suka kita atau tidak. Dan saya punya rasa percaya diri yang tinggi. Ini sangat penting. Jangan sampai kita hilang rasa percaya diri kita, karena ini akan membawa kita, yang membawa adik-adik semua di mana ada di nanti ke depannya. Tanya kau. Oke. Kamu kelas berapa? Kamu kelas berapa? Masa lalu yang di belakang suram, Ya. galau, tapi orang bisa biar melalui seperti itu. Nah, kira-kira ada nggak pesan khusus buat teman-teman kita di luar nih yang masih suka drugs, suka free sex, yang tanpa dia, kebanyakan kita kan pada masuk rehab, tapi kalau memang pada dasarnya memang nggak ada niat untuk dia untuk bisa survive, nah bisa melewati itu. Nah, kira-kira dari dari Forward punya nggak pesan khusus supaya teman-teman tuh bisa melewati semua itu tanpa dia harus melewati rehab atau Pesan-pesan khusus yang gitu untuk lah. teman-teman yang kena narkoba Ya. tanpa melewati rehab. Iya. Saya berhenti tanpa rehab juga. Oke. Ya, jadi gini. Sebenarnya rehab itu hanya berfungsi kalau misalkan dari orang itu sendiri benar-benar punya tekad yang kuat untuk berhenti pakai narkoba. Kemauan sendiri itu tidak kuat. Ya. Inilah jahat narkoba. Kita mempunyai kemauan untuk berhenti, tapi kemauan kita tidak akan kuat. Orang kalau sudah kena narkoba itu repot, brother. Karena ini sesuatu ini sangat adiktif yang benar-benar, waduh, candu ini, ya repot. Nah, saya bisa berhenti karena satu, saya self analyze, saya menganalisa diri saya sendiri. Ya, apa sih yang menjadi kekurangan saya? Apa sih yang perlu saya perbaiki? Nah, satu, saya punya dulu namanya apa tujuan hidup ini paling penting. You mau berhenti narkoba, tapi you tidak punya tujuan hidup. Ya, nanti di tengah jalan ketemu teman-teman yang tidak benar, pasti you akan ke bawah lagi. Itu sudah pasti. Saya jauh juga teman-teman yang seperti itu. Ya, saya fokus. You need to be fokus. Kamu harus fokus sama ya. You need to fight sama tujuan saya. Itu memberikan saya kekuatan. Kenapa di Indonesia saya bisa bebas dari narkoba dan bisa berada di mana saya berada pada saat ini. Semestinya orang seperti saya ini sudah tidak punya harapan. Rehab tidak akan menolong kalau misalkan dari kita sendiri tidak punya tekad yang besar. Bukan hanya kemauan ya, tapi harus tekad. Jadi tekad itu melampaui kemauan. Kakak kan di sana kayak pengguna narkoba dan kayak free sex gitu kan. Kakak pernah kena HIV atau AIDS gitu nggak? Oh, ya itu satu hal yang saya syukuri ya di situ. Ya. Sebenarnya saya ini kan ya bisa sampai kena terjerumus ke free sex ini kan karena sebenarnya gini loh. Banyak pacar. Ya, saya juga masih normal sih ya, suatu yang normal. Jadi sebenarnya gini, kembali lagi kenapa saya bisa gonta-ganti wanita pacar? Karena gini, kan saya bilang masa kecil saya itu dititipkan terus. Saya tidak bersama dengan orang tua saya. Saya tidak mendapat kasih dari ibu saya, perhatian dari ibu saya. Jadi sebenarnya dalam saya tuh kayak memerlukan itu. Ya, saya kira dengan berhubungan dengan wanita atau gonta-ganti pacar itu saya bisa menemukan cinta itu. Dan ternyata juga tidak. Ya, saya tidak pernah kena HIV. Saya bersyukur juga tidak kena. Dan sekarang sudah hampir 1,5 tahun saya tidak punya pacar.